arsitek atau konsultan itu diibaratkan kalau cari ikan itu di perairan yang dangkal, gitu ya, aman. Tapi ikannya ikan kecil-kecil, gitu ya. Kalau kontraktor itu cari ikannya di perairan laut yang dalam, yang di tengah, gitu ya. Dapat ikannya gede-gede, tapi kemungkinan tenggelamnya juga besar, gitu. Ya itulah gitu itu. Sebenarnya tantangan godaannya keserakahan. Keserakahan aja. Ya, mau kerja apapun, ya jujur itu selalu masalahnya keserakahan. Shalom saudara, kembali lagi bersama kami di podcast Elroy. Bersama saya Bim dan narasumber kita kali ini adalah Pak Hendraris Suryajati. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai dunia kontraktor gitu ya. Oh ya, Pak Hendraris, kalau boleh tahu pendidikannya dulu tuh apa ya? Saya S1 arsitektur di ITS. Ya. Oke. Kalau untuk jadi kontraktor itu emang harus arsitektur atau bagaimana? Enggak, jadi memang sebaiknya dari bidang yang tahu konstruksi, itu bisa arsitek, bisa sarjana sipil. Ya. Tapi ya, yang di lapangan itu juga banyak pengusaha konstruksi yang tidak ada latar belakang pendidikan bangunan, artinya dari arsitek atau sipil ya. Jadi, ada yang nggak ada latar belakang begitu, tahu-tahu misalnya kenalannya dia jadi kepala daerah gitu, wah ada akses, terus dia jadi kontraktor dadaan ya, gitu. Ya, ada yang toko leverансir, terus dia ingin meningkatkan omset, ya caranya bikin perusahaan jasa konstruksi gitu. Ada yang dulunya mandor terus meningkat, borong kecil-kecilan jadi kontraktor. Jadi itu cuma kalau dia paham konstruksi, ya dia akan kerja tahu ya. Tapi kalau tidak paham itu banyak ngawurnya. Oh iya. Ngawurnya. Kalau Pak Hen sendiri ceritanya bisa jadi kontraktor gimana? Atau sudah cita-cita? Enggak juga. Saya ini arsitek, jadi passion saya itu di desain. Ya. Saya mendesain itu passion. Saya lulus bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan ini kecil tapi omsetnya besar. Jadi saya ingat kantor saya itu di ruang keluarga yang disekat almari gitu ya. Ada karyawan ada 4-5 orang gitu ya. Tapi proyeknya besar. Jadi waktu itu ya saya desain, tapi juga ada kebutuhan di lapangan, saya jadi pimpinan proyek, jadi akhirnya banyak juga menggeluti di lapangan sebagai pelaksana yang berusaha sama konstruksi. Ya. Kemudian juga iklim Surabaya ini iklim dagang, beda Jakarta, Bandung ya. Kalau Surabaya ini masih banyak yang menanyakan gambar gini aja kok mahal. Ya. Jadi yang mereka hargai itu produknya ya, susah payah kita dan sebagainya. Sehingga akhirnya saya terjun desain and build, jadi desain sekalian pembangunannya. Itu awalnya begitu ya. Oke. Jadi kontraktor itu perusahaan sendiri gitu ya Pak ya? Punya struktur badan hukum sendiri. Badan hukum. Terus Pak, kontraktor itu dapat keuntungannya dari mana ya? Dari selisih nilai harga jual kita ya, terhadap pembelian material kita, ongkos tenaga kita gitu ya. Jadi dari selisih nilai ini kita dapat keuntungan. Dan ada banyak kontraktor yang serakah itu akhirnya minta keuntungan lebih dengan spec down, jadi mengurangi kualitas. Ya ini yang tidak boleh kita lakukan ya. Jadi ya keuntungannya dari situ selisih itu ya.
Kalau gitu berarti selisihnya dari selisih barang atau barang dan tenaga. tenaga. Ya, Oh. dan tenaga. Kalau setiap proyek itu apakah selalu dapat untung, Pak? Belum tentu, kadang untung, kadang rugi banyak, ya. Kadang ditipu orang. Ya, jadi kalau kontraktor itu, teman saya seorang arsitek, dia mengandaikan itu begini, kalau arsitek atau konsultan itu dia ibaratkan kalau cari ikan itu di perairan yang dangkal, gitu ya, aman, tapi ikannya ikan kecil-kecil, gitu ya. Kalau kontraktor itu cari ikannya di perairan laut yang dalam, yang di tengah, gitu ya. Dapat ikannya gede-gede, tapi kemungkinan tenggelamnya juga besar, gitu. Ya itulah seperti itu. Ya. Kalau ruginya itu tadi misalnya case-nya seperti apa, Pak? Banyak hal ya. Kadang kita salah menghitung, ya. Kadang ternyata situasi di lapangan berbeda seperti yang kita perhitungkan, gitu. Kadang kurangnya survei itu juga. Dan kadang ada situasi tertentu, saya rugi misalnya waktu pandemi, gitu ya. Proyek saya di luar pulau, dan tahun-tahun itu pada masa pandemi itu kontainer itu menumpuk di China, dan di sini kekurangan kontainer sehingga pengiriman material itu sangat terhambat. Padahal tenaga kerja sudah di lokasi, gitu ya, kan. Dan itu tiap hari harus bayar, ya. Salah satunya begitu. Jadi terus kenaikan harga material ya karena situasi, misalnya kemarin perang Rusia Ukraine itu ya ada berdampak di kenaikan harga barang, gitu ya. Itu kadang di luar prediksi kita, gitu ya. Tapi ya itu yang harus kita jalani. Tapi salah satu yang lain juga ditipu. Oh, ditipu juga. Oh, sering itu. Makanya saya sekarang kalau tidak kenal betul saya tidak mau. Oh, Gitu. bisa dijelaskan sedikit, Pak, bentuk penipuan? Ya, kadang ya saya pernah alami ada proyek di Makassar sana ya. Awal-awal itu ya, saya karena baru kenal juga, saya pasok down payment-nya, uang mukanya gede 50% gitu ya, bayar 50%. Wah ini bonafit ini ya, saya termin kedua bayar gitu ya. Tapi begitu termin terakhir, waduh nyari orangnya aja setengah mati gitu ya. Saya bolak-balik ke sana ke sini, habis di hotel, habis di pesawat, seperti itu juga. Saya juga alami. Kadang owner itu ada liciknya, misalnya kita sudah kirim kontrak ya perjanjian ya, itu tidak diteken-teken gitu ya. Terus tapi DP itu langsung dibayar gitu. Kalau kita sudah terima uang muka ya enak lah, nggak kerja, mau nggak bekerja. Terus termin 1 dibayar juga kayak gitu ya. Akhirnya pembayaran terakhir ngadet gitu ya. Kita mau apa? Kontrak kita tidak punya ya, karena tidak ditandatangani dan dibawa dia begitu ya. Ya seperti itu. Ada yang ya macam-macam orang nakal itu. Jadi jangan bayangkan banyak orang kaya itu sebetulnya banyak yang nakal seperti itu. Oh, oke. Pasti yang kalau bangun gedung itu orang kaya. Aduh. Ya, Pak. Terus kalau kontraktor itu kan bekerjanya berdasarkan proyek ya. Nah, kalau misalnya sedang tidak dapat proyek gitu, gimana, Pak? Jadi kontraktor itu ada ya kalau kita misalnya borongan gitu ya, itu ya sudah dari misalnya bangun gedung itu kita sudah perhitungkan nilainya segitu, oke deal jalan gitu. Tapi ada yang sifatnya itu istilahnya apa, commission fee ya. Jadi kita dapat persentase dari nilai barang dan tenaga yang kita belanjakan gitu ya. Misalnya nilai tenaga dan material yang kita belanjakan itu 100 atau 1 miliar, begitu kita dapat 100 juta gitu. Dan itu kita kasih laporan, nota-nota sebagainya. Yang kedua, tapi kadang ada juga yang sebetulnya itu developer itu bisa besar, bisa ya kita beli tanah kosong, kita bangun ya.
kita jual produk itu developer sudah ya. Jadi kalau proyek misalnya tidak ada proyek ya daripada kita kan tetap harus bayar karyawan dan sebagainya, akhirnya larinya ke situ ya, gitu. Terus Pak, untuk mengembangkan bisnis atau usaha kontraktor ini gimana Pak caranya? Jadi gini, pengembangan itu kan dua, pengembangan dari sisi market dan pengembangan dari sisi sumber daya kita. Ya. Dari market bagaimana kita memasarkan. Tapi saya sendiri selama ini saya itu enggak cari-cari pekerjaan, enggak cari proyek. Datang sendiri semua dari banyakkan customer saya yang loyal atau dia dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, itu kadang-kadang ada lembaga baru yang masuk gitu ya, apakah itu lembaga pendidikan atau apakah itu perusahaan yang punya jejaring begitu. Saya biasanya akan berusaha mati-matian untuk memenangkan tender itu ya, supaya kalau mereka sudah lihat cara kerja kita atau bagaimana kerja itu satu yang akan berkelanjutan. Tapi untuk internal juga kita mengembangkan. Jadi orang kedua saya itu bukan dari latar belakang pendidikan khusus. Saya suka melatih orang itu dari bawah ya. Saya suka di lapangan lihat orang kerja, lihat tanggung jawabnya bagaimana. Ini yang saya latih ya. Ketika saya di Papua, misalnya kalau kita ngerjakan baja, kemudian waktu plafon kita harus pulangkan yang baja, kirim lagi orang ke plafon dan sebagainya, kita akan keluar banyak transport karena jauh ya. Akhirnya saya latih untuk mereka juga bisa mengerjakan rangka plafon, akhirnya mereka bisa alumnium ya. Itu kita mengembangkan tenaga intern kita. Jadi kita adakan pelatihan dan juga anak-anak atau staf saya yang potensial kayak itu saya bina khusus ya. Saya kasih kadang saya jadikan kepala proyek itu, dia lupa, saya belum berani, sudah jalan saja ya, jangan takut salah gitu. Tapi kita monitor ya, sehingga lama-lama dia berkembang gitu ya. Jadi perkembangannya berdasarkan market tadi. Kalau secara itu market ya, kita omset itu kan dari market yang bisa kita jangkau ya. Tapi kualitas dan kemampuan untuk menyelesaikan sebuah proyek itu kan dari internal SDM kita, ya. Internal SDM kita. Juga alat ya, alat itu sangat membantu ya. Jadi penyediaan alat itu dia akan sangat mempercepat pekerjaan alat yang mekanis elektronik seperti itu. Kalau dari market tadi Pak, saya tertarik itu berarti memang harus punya jejaring relasi yang baik gitu ya? Ya, jadi market kita itu semua itu kan dari orang-orang yang kita kenal gitu ya. Awal-awal kayak memulai itu ya ada teman ya, renovasi kecil-kecilan rumahnya seperti itu ya. Dan itu akhirnya mulut ke mulut ya. Kemudian ada sebuah lembaga pendidikan, kita masuk, akhirnya dia lihat kinerja kita bagus, nanti ada pembangunan sekolah berikutnya, kita dipanggil gitu. Akhirnya terus itu tidak pernah berhenti gitu ya. Yaitu bagaimana kita memberikan hasil yang terbaik dan juga kita menjaga relasi. Saya dengan anak buah selalu tekankan bahwa owner project itu tidak hanya sekedar relasi bisnis, tapi itu ada relasi persahabatan, persaudaraan, itu yang selalu kita bina ya. Jadi bahkan sempat ada sebuah lembaga pendidikan yang baru kita masuk, tapi pada awal-awal ada seorang suster yang keras sekali, tapi setelah selesai kita pamit dia keluar air mata juga gitu ya. Jadi ada tautan emosional, pertemanan, persahabatan itu yang kita jaga juga gitu ya. Kalau dari segi ininya Pak, dari luar itu kan ada beberapa misalnya tantangan atau godaan itu
sebagai kontraktor itu apa Pak? Sebenarnya tantangan godaannya keserakahan. Keserakahan. Serahkan aja. Ya, mau kerja apapun, ya jujur itu selalu masalahnya serakah. Ya, saya selalu tekankan anak-anak. Kalau kita hitung dan itu kita sudah berhitung untung, itu sudah jalankan. Kalau ternyata di perjalanan ada faktor-faktor yang membuat kita, waduh nih Pak, nggak bisa untung ini. Nggak apa-apa, jalan aja karena jangan mengurangi apapun. Kalau rugi ya biar rugi. Karena bagi saya uang itu milik Tuhan. Uang itu milik Tuhan dan kita harus menjalankan dengan cara Tuhan. Kalaupun saya ditipu, dikemplang orang ya biarlah, bukan urusan dengan saya, urusan sama Tuhan kok. Ya, itu prinsip yang saya pakai. Ya. Saya pakai. Terus kalau ini Pak, dari hal seperti itu mungkin ada juga hal-hal negatifnya atau hal-hal yang kurang yang perlu diantisipasi sebagai kontraktor itu tadi sempat dibahas kan kepercayaan ya terhadap apa klien. Ya. Nah selain itu Pak mungkin yang perlu diantisipasi. Ya kepercayaan itu dibentuk dari produk yang kita hasilkan, ya kejujuran kita kan itu semua berkaitan gitu ya. Ya kita itu aja sederhana sebetulnya ya, tidak ada yang lain ya. Jalin relasi yang baik, terus kita kebanyakan begini, orang itu melihat relasi itu sebagai alat. Ya. Nah, kita sudah terbiasa melayani itu akan jalin relasi yang beda. Dia bukan sekedar kontak, dia bukan sekedar alat, ya, tapi betul-betul suatu bentuk relasi tempat kita bersaksi. Ya. Kalau kita tahu itu ladang kesaksian kita tidak akan macam-macam ya. Kita bisa sangat menghargai dia, menghormati dia. Ya, karena ini bukan tentang saya lagi, tapi tentang Tuhan. Itu bedanya kalau kita biasa melayani ya. Oke. Terus ini Pak, tadi kan tentang klien ya, kalau kepercayaan kepada pekerja gitu ada juga kah yang sempat ada kasus mungkin ingkar atau tidak bisa dipercaya atau Oh iya, banyak. Jadi kontraktor itu kebanyakan menyerahkan urusan pekerja ke tangan mandor, jadi borong kerja istilahnya, borong kerja. Jadi tukang-tukang itu di bawah mandor yang kita tidak perlu pusing, pokoknya borongnya mandor segini kita bayar. Gitu. Nah di lapangan mereka sering dikerjai mandor, sering tidak dibayar dan sebagainya. Dan yang kedua juga seringkali pekerjaan itu tidak bisa bagus, karena kalau kita suruh bongkar dia rugi, gitu ya. Jadi untuk hal ini saya sekarang sudah tidak pakai mandor lagi, saya pekerja itu saya harian semua ya. Dan supaya mereka sejahtera dan dengan harian itu karena proyek kita banyak, kita bisa menyeleksi itu yang kerjaan yang tidak bagus, ya lain kali tidak kita undang, atau yang tidak jujur lain kali tidak kita undang dan pekerja kita tahu benar gitu ya, tahu benar kan mereka menjaga betul kalau sampai tidak dipakai dan mereka kan akan saling ngomong satu dengan lain, kenapa dia sekarang tidak dipakai dan sebagainya. Itu pelajaran penting ya. Kadang ketika mereka ngakali temannya pun itu sebagai satu yang serius bagi saya. Saya ada proyek, ada seorang staf proyek saya yang bergaul dengan satu tenaga kerja yang seusia dengan dia, kemudian mereka jadi dekat karena sesama gamer gitu ya. Terus akhirnya pekerja ini menitipkan uangnya kepada dia karena percaya sama teman. Tapi apa yang terjadi ketika proyek selesai dia pulang dan goodbye gitu ya, uangnya tidak balik gitu ya. Nah saya concern dulu ya, setelah itu ya saya tidak pakai dia lagi gitu ya. Jadi pembelajaran yang lain juga, mereka akan bertanya, lo kok enggak dikerjakan lagi ya dia, karena dari mulut ke mulut tahu masalahnya apa ya. Itu yang saya tekankan, jadi kejujuran itu saya tekankan betul-betul ya. Ya Pak, lalu kalau sebagai kontraktor tadi Pak Hendraris banyak sekali bicara tentang integritas seperti ya. Mungkin ada nggak hal-hal lain kita sebagai orang Kristen itu hidup sebagai kontraktor yang benar itu gimana?
Ya, selalu mempersembahkan yang terbaik ya. Kita manusia ya, kadang juga gagal ya, itu biasa. Tapi selalu melakukan yang terbaik itu salah satu kunci. Yang kedua, bersedia memberi lebih. Ya. Jadi tidak hanya kontraknya segini enggak ya. Jadi kadang saya kasih taman ya, ada saya upgrade nilainya. Yang ketiga juga kadang saya melihat pemborosan, misalnya ada sekolah yang lantainya itu pakai granit tile itu per meternya 375.000 gitu. Saya sebagai kontraktor kan kalau harganya mahal kan saya untung pada persentase itu. Tapi saya melihat ini sekolah ngapain harus pakai material yang segini, sehingga saya sarankan pakai yang 150.000 aja cukup bagus. Bagus. Kayaknya oke, tapi sebenarnya secara profit saya berkurang gitu ya. Tapi bagi saya enggak apa-apa ya, bukan itu gitu ya. Dan itu juga banyak owner itu melihat kelebihan kami di situ ya. Istilah mereka kalau saya itu bisa ngegoki gitu ya, atau dananya kurang, dananya terbatas, gimana caranya fungsional itu bisa tercapai, itu saya yang memberikan jalan keluar ya gitu ya. Oke Pak, mungkin ini terakhir sekaligus Bapak menutup pesan-pesan untuk teman-teman yang pengen jadi kontraktor. Ya, perusahaan jasa konstruksi itu enggak akan lekang oleh zaman ya. Selalu akan dibutuhkan. Dan ada satu juga kepuasan ketika produk kita itu jadi dan orang bisa lihat gitu. Itu ada satu monumen gitu ya. Tapi satu hal bahwa pekerjaan ini memberi nafkah banyak orang ya. Dan itu lahan bagi kita untuk menyaksikan kasih Kristus. Jadi berikan yang terbaik, kualitas yang terbaik, mau memberi lebih. Dan klien kita itu bukan sekedar objek ya, kontak atau apa, tapi itu adalah orang-orang yang sebetulnya kita layani gitu, kita layani dengan hati. Nah, itu kita akan enjoy dengan pekerjaan kita akan menikmati pekerjaan kita. Baik, ya terima kasih kepada Pak Hendra Riz sudah bersedia menjadi narasumber dan juga membagikan bagaimana pengalaman beliau sebagai kontraktor, bagaimana juga menjalani hidup dan apa saja tantangan dan bagaimana sebagai orang Kristen menjadi kontraktor yang baik dan benar. Oke, ya terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di podcast Elroy selanjutnya. Tuhan memberkati. Thank you. Terima kasih Pak.